Saya Antonia Kartika. Dan saya Claudius Bisandega. Kami siswa-siswi dari SMAK Santo Gregorius Reo akan menantikan video podcast tentang pengembangan artificial intelligence dalam bidang usaha dan bidang pendidikan. Ayo ikuti keseruan kami selanjutnya. Halo semuanya, selamat datang di podcast pengembangan artificial intelligence dalam berbagai bidang. Bareng aku Camelia Yovita Aflin. Hari ini kita bakal ngobrolin topik menarik banget, yaitu pengembangan artificial intelligence dalam berbagai bidang. Jadi pada hari ini kita juga kedatangan tamu spesial kita, yaitu Perkenalkan, nama saya Antonia Kartika dari bidang pendidikan. Saya Claudius Bisandega dari bidang pengusaha. Oke, yuk langsung kita mulai. Oke, mungkin kita mulai dulu dari bidang usahanya supaya pendengar kita lebih kenal. Bisa ceritakan sedikit pengalaman Anda tentang pengembangan artificial intelligence ini dalam bidang usaha. Ya. Jadi dalam bidang usaha kami sebagai pengusaha itu memanfaatkan AI dan juga teknologi yang era sekarang ini. Contohnya kami ambil itu dari Shopee. Dari Shopee ini sebagai sarana kami untuk memperjualkan produk kami sebagai pengusaha untuk mendapatkan pendapatan yang lumayan. Jadi AI di situ sangat berperan. Yang pertama itu chatbot. Jadi chatbot ini adalah AI untuk melayani pelanggan 24 jam. Jadi dengan chatbot ini kita tanpa kita terlibat untuk merespon atau menjawab setiap customer yang ingin membeli atau juga memesan dari produk kita, tanpa kita terlibat, itu menggunakan AI saja. Dan juga rekomendasi produk. Jadi dengan AI ini rekomendasinya itu bisa menggunakan AI. Dia akan merekomendasinya itu berupa iklan atau promosi untuk tiap konsumen. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Mungkin dari penggunaan artificial intelligence ini juga ada dampaknya terhadap usaha-usahanya. Baik, tentunya ada. Yang pertama itu dampak positif. Jadi dampak positif dari bidang pengusaha itu yang pertama efisiensi biaya dan juga waktu. Jadi pekerjaan rutin otomatis produksi lebih cepat. Jadi di sini adalah pekerjaannya itu rutin tanpa harus berhenti dan otomatis, dan produksinya itu lebih cepat karena lebih banyak orang yang akan memesan dari produk kami tersebut. Yang kedua adalah peningkatan kualitas layanan. Jadi pelanggan dilayani lebih cepat dan juga personal. Jadi dengan penggunaan AI orang yang akan memesannya atau konsumen itu dapat lebih cepat kami atasi menggunakan AI tersebut. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan lebih cepat. Jadi dengan berbasis data, bukan intuisi. Yang keempat adalah skalabilitas usaha. Jadi skalabilitas usaha ini adalah bisa melayani lebih banyak konsumen tanpa menambah banyak karyawan. Kami dapat melayani konsumen tanpa banyak karyawan karena kami dapat membantunya itu dengan menggunakan AI. Yang kedua adalah dampak negatif. Jadi dampak negatif dalam bidang pengusaha yang pertama adalah biaya awal lebih tinggi. Jadi pengadaan software, robot dan juga pelatihan butuh modal besar. Makanya kami menggunakan AI-nya itu jadi lebih gampang tanpa harus membeli robot untuk mengatasi konsumen tadi. Yang kedua adalah pengurangan tenaga kerja. Ya, jadi dengan adanya AI, jadi tenaga kerja semakin berkurang karena ada AI tersebut. Yang ketiga adalah tergantungan pada sistem. Jadi jika AI tersebut mengalami error, jadi bisnis bisa terganggu.
Yang keempat adalah privasi dan juga keamanan. Jadi jika AI tadi error, maka risiko kebocoran data itu akan tersebar kepada konsumen. Yang terakhir adalah kendala dalam bidang pengusaha tersebut. Yang pertama adalah keterbatasan modal. Jadi terutama untuk UMKM yang tidak sanggup investasi besar. Yang kedua adalah kurangnya SDM ahli AI, butuh tenaga IT dan juga teknis yang tinggi. Jadi kesimpulannya adalah AI dalam bidang pengusaha itu yang itu adalah dapat menghemat biaya, peningkatan layanan lebih cepat dan membuat bisnis lebih kompetitif, tetapi juga punya risiko yang tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Bilsa yang sudah sharing materinya kepada kita semua. Selanjutnya kita dengar dari bidang pendidikan. Kak Kartika, saya persilakan. Tentunya dalam AI itu ada dua bentuk, yaitu ChatGPT dan Cici. Dari kedua bentuk tadi tentunya dapat membantu siswa untuk mengerjakan tugas dan membantu siswa belajar mandiri dan menjawab pertanyaan sesuai materi, sesuai kemampuan tiap-tiap siswa. Yang ketiga itu memantau perkembangan siswa. Oke. Mungkin ada dampak dari penggunaan artificial intelligence ini dalam bidang pendidikan tersebut. Tentunya ada, yaitu ada juga dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif. Yang pertama itu pembelajaran lebih personal, siswa belajar sesuai kecepatan dan gaya masing-masing. Yang kedua, guru terbantu, administrasi dan koreksi otomatis, guru bisa fokus ke bimbingan. Yang ketiga, akses pendidikan lebih luas, siswa di daerah terpencil bisa belajar lewat aplikasi AI. Yang keempat, belajar lebih interaktif dan menarik, penggunaan simulasi, kuis adaptif dan lain-lain. Yang kelima, deteksi di sini kesulitan belajar. AI bisa memberi peringatan pada guru bila siswa tertinggal. Ada juga dampak negatif. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Siswa bisa jadi malas berpikir kritis. Yang kedua, kesenjangan digital. Sekolah yang tidak mempunyai fasilitas teknologi akan tertinggal. Yang ketiga, privasi data siswa. Data nilai dan catatan pribadi rawan bocor. Yang keempat, interaksi manusia berkurang. Hubungan emosional guru dan murid bisa tergantikan mesin. Mungkin itu saja yang saya bisa jelas. Terima kasih kepada Kak Kartika yang telah memberikan pengetahuannya. Wah, terima kasih banget kepada para narasumber kita pada hari ini atas sharingnya. Semoga teman-teman pendengar mendapatkan insight baru dari obrolan ini. Jangan lupa follow podcast kita di sini supaya nggak ketinggalan episode lainnya. Sampai jumpa.